Pemahaman saya tentang Lailatul Qadar dari pertama dengar Lailatul Qadar sampai sekarang itu bergeser. Bergesernya Maka yang seperti terpenting, yang menarik itu nanti kita menggubris makna Lailatul Qadar yang terjadi ini. Ini ada proses panjang yang dilalui Nabi Muhammad. Artinya, kalau mengacu kepada proses yang Nabi lakukan, mulai bagaimana dia menyiapkan secara fisik dan mental, dia begitu luar biasa menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Lailatul Qadar yang pertama kali terjadi adalah berbarengan dengan turunnya Al-Quran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para netizen yang budiman. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang penuh barokah ini di momen Ramadan. Momen bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah. Tetap kita masih konten di channel Langgar Mesem. Teman-teman netizen yang budiman, kita sekarang akan coba ngobrol santai dengan Razen untuk mengupas tuntas seperti biasa kita lakukan tentang malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Sebagaimana kita tahu Razen, Nuzulul Quran itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan juga Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Artinya dua hal ini tidak bisa terjadi di luar bulan-bulan yang lain, khusus Ramadan. Mungkin biar lebih enak ngobrolnya, karena podcast kita sebagaimana disepakati bukan sistem tanda tanya atau tanya jawab, kita sharing pengetahuan saja. Monggo Razen. Mungkin tidak asing lagi ya kalau semua mau berbicara tentang Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran itu udah identik dengan bulan Ramadan. Di mana mungkin meskipun Nuzulul Quran itu ada beberapa pendapat, itu ada yang 17, ada yang 24, dan ada yang berapa satunya lagi lupa. Meskipun kalau di Indonesia rata-rata memperingati pada malam 17 bulan Ramadan. Dan juga kalau sumpama masalah Lailatul Qadar secara umum biasanya orang melihatnya itu di 21 hari, di 20 ke belakang, ke depan sampai 29. Biasanya katanya di bulan-bulan di tanggal-tanggal ganjil. Ya, meskipun seperti halnya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di situ Al-Ghazali menentukan kira-kira, bukan tepatnya, tetapi menentukan kira-kira kalau hari apa, kebetulan hari apa, ntar saya lupa. Di NU online itu ditulis, diposting. Di mana di sini kalau sumpama hari Sabtu biasanya malam ke-23 Lailatul Qadar. Kalau sumpama Ahad atau Rabu malam ke-29, kalau Senin malam ke-21, Selasa atau Jumat malam ke-27, kalau Kamis malam ke-25. Sabtu malam ke-21, Ahad 27, Senin atau Jumat 29 dan seterusnya. Bisa tapi, bisa lihat sendiri di sana. Tapi saya lebih menarik bukan pada malam apa Lailatul Qadar. Yang pertama ya, sebelum masuk ke itu. Ya, ini kan berbicara dasarnya yang mungkin kalau semua malam Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran itu adalah yang udah tahu umum semua tahu. Tapi kalau masalah yang dibilang Al-Ghazali barusan mungkin sedikit. Tinggal kalian cek aja di postingan Indo Online ada. Yang menarik bagi saya sebenarnya kita mengaca dari Nuzulul Quran itu kan terjadi juga pada bulan Ramadan yang masyhur 17 Ramadan. Ini awal mula, titik mula disyariatkannya Islam kepada Nabi, atau Nabi itu diangkat menjadi utusan Allah itu ketika di Gua Hiro, yang mana dalam literatur keagamaan itu disinyalir berbarengan dengan turunnya Lailatul Qadar. Maka yang terpenting, yang menarik itu nanti kita menggubris makna Lailatul Qadar yang terjadi ini. Ini ada proses panjang yang dilalui Nabi Muhammad. Artinya
Kalau mengacu kepada proses yang Nabi lakukan, mulai bagaimana dia menyiapkan secara fisik dan mental, dia begitu luar biasa menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Lailatul Qadar yang pertama kali terjadi adalah berbarengan dengan turunnya Al-Quran. Jadi tidak semua orang bisa menemukan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang siap secara mental dan zahir, secara batin, secara mental yang benar-benar siap ketemu dengan Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adalah malam kesempurnaan, malam keberkahan yang pada waktu itu banyak malaikat turun ke bumi dengan tugas masing-masing yang mencatat memberikan keberkahan dalam setahun penuh. Sampai ketemu Lailatul Qadar sendiri. Itu Razen. Jadi artinya, sebagai informasi keilmuan bagus literatur turos kita itu. Al-Ghazali, Imam Syafi'i, bahkan Rasulullah sendiri, bahwa Nabi Muhammad sendiri itu sudah deklarasi di Ashrul Awakhir itu 10 terakhir ke belakang ini menjadi momen-momen yang pas. Tapi nyatanya dari analisa yang sederhana yang terjadi itu tidak semudah yang kita bayangkan menemukan itu. Ada persiapan-persiapan. Ada kesiapan mental kita, baik batin, zahir kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Qadar itu kan artinya ya kebaikan. Jadi mana mungkin kebaikan itu bisa turun ke kita sementara kita sendiri belum baik. Kan kayak gitu. Artinya contoh sederhana misalnya, oke lah pada Ramadan kali ini Lailatul Qadar turun pada tanggal 25 misalnya. Ini kan menjadi pertanyaan, apakah pada ketika itu, apakah pada 25 itu, apakah semua ketemu dengan Lailatul Qadar? Kan tidak. Artinya orang-orang yang beruntung lah yang bisa ketemu dengan Lailatul Qadar itu. Kalau mau diibaratkan adalah sebagai tamu agung, semua orang merindukan tamu itu, tapi kan tamu agung itu tidak bisa hadir ke semua tempat yang merindukannya. Kan kayak gitu rasanya. Ini kan agak menarik sebenarnya. Jadi ketimbang ya kita hanya membicarakan bagaimana Lailatul Qadar ini, tanggal berapa, perdebatan-perdebatan ya turunnya Lailatul Qadar ini kan yang banyak sekarang disampaikan oleh orang-orang itu kan di situ. Kapan Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar sendiri itu wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kayak apa. Secara fisik kita nggak tahu. Tapi sebagai muslim kita diharuskan mengimaninya dan itu pasti ada. Dan pasti ada itu. Ini. Benar. Kalau seumpama Lailatul Qadar, menurut saya dengan nuzulul Quran, itu kan kalau semua melihat literasi itu bersamaan. Betul. Bersamaan. Sehingga kalau seumpama kita ada kan kalau semua bulan Ramadan ini adalah sekolah 1 bulan untuk 1 tahun kita ke depan hidup. Iya betul. Nah, jadi gimana untuk menjadikan habit dalam satu bulan ini untuk bisa habit yang baik-baik terus berlanjut selama 11 bulan yang akan datang. Nah, menurut saya kalau semua Lailatul Qadar yang kita sebenarnya bisa menerima Lailatul Qadar, hanya saja kita siap tidak. Nah, makanya itu yang saya bilang. Makanya kalau kembali korelasi kepada hadis Nabi itu fi ashril awakhir, maka ini penafsiran saya ya. Terlepas nanti benar atau tidak, wallahu a'lam, ayo kita nanti bisa dikaji ulang. Iya. Kenapa Nabi itu dalam sebuah hadisnya pasti fi ashril awakhir itu? Itu karena dari tanggal 1 sampai tanggal 20 ini dianggap sebagai sekolah lah kalau bahasanya Razen, sekolah kebaikan agar di titik itu kita siap menerima. Kenapa? Karena qadar itu adalah keberkahan, kebaikan dan sebagainya itu. Itu makanya kenapa mesti di ashrul awakhir? Yaitu analisa saya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 20 puasa adalah sebagai bentuk pelajaran. Puasa adalah sebagai bentuk menjadi manusia yang peka. Puasa adalah sebagai bentuk mengajari kita menjadi manusia yang peka sosial. Sebagaimana juga harapan dari agama itu sendiri bahwasanya manusia harus soleh sosial di samping soleh individu itu sebagaimana kita kesepakati bersama itu. Benar. Jadi kembali lagi kita harus siap untuk menerimanya. Seperti halnya ketika
kita dikasih sesuatu itu pun berharga tetapi kita tidak siap, maka kita tidak bisa memaksimalkan barang tersebut. Betul sekali. Semisal sederhananya ya, seperti HP ini. HP ini sebenarnya banyak banget fungsinya yang bisa merubah seseorang dari bodoh jadi pintar, dari miskin jadi kaya. Tetapi untuk tahu keseluruhan fungsi ini, tidak semuanya orang tahu. Nah, mungkin orang bisa menerima Lailatul Qadar tapi belum siap. Tetapi ketika mereka udah tidak siap, maka tidak bisa terlihat atau tampak dalam kehidupan sehari-hari penerimaan Lailatul Qadar itu. Iya, makanya Lailatul Qadar pasti turun di bulan Ramadan, tapi siapa yang mendapatkan ini yang menjadi misteri. Tidak semua orang, maka semua orang yang siap. Ketika bilang siap, berarti ini ada feedback timbal balik usaha dari orang itu, dari orang tersebut. Artinya persiapan. Kalau ada masalah siap tidak siap, berarti kita kan ada istiqdat, persiapan, mempersiapkan diri menyambut Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Nabi misalnya dengan cara iktikaf, introspeksi diri, iktikaf di masjid, baca Al-Quran, tadabbur, lalu apa-apa yang ditadaburi dia dihayati dan diamalkan. Nah ini, saya pikir kan kayak gitu introspeksinya, menjadi muhasabah. Introspeksi diri dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar. Itu. Meskipun sebenarnya kalau dibanding-bandingkan, tapi katanya siapa tuh? Farel jangan dibanding-bandingkan. Lailatul Qadar itu tidak bisa dibandingkan dengan Nuzulul Quran. Kenapa? Karena ini satu kesatuan sebenarnya. Artinya adanya Lailatul Qadar sebab diturunkannya Al-Quran. Sehingga agama Islam disyariatkan, ada puasa Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Itu sebenarnya. Nah benar. Nah gini, pemahaman saya tentang Lailatul Qadar dari pertama dengar Lailatul Qadar sampai sekarang itu bergeser. Bergesernya seperti ini. Kalau dulu cuman kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pahala, terus ya 1000 kali berapa berkali lipat dan sejenisnya. Tapi sampai ke sini bergeser, di mana Lailatul Qadar yang saya pahami ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, di mana itu berbarengan dengan turunnya Al-Quran, di mana ketika kita udah memahami Lailatul Qadar, maka kita akan menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga menurut saya Lailatul Qadar yang paling berharga dalam hidup manusia itu adalah kita bisa paham Al-Quran dan kita bisa mengamalkannya secara minimal lah. Kata Nabi, hari ini harus lebih baik daripada esok. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau itu semboyan Islam jelas. Tapi yang menarik kayak gini, ada tentatif yang perlu kita pahami di Al-Quran itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini nih, tanazzalul malaikatu warruhu fihi. Jadi di ayat setelah itu ada penjelasan di malam diturunkannya Al-Quran. Yang berbarengan dengan malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan malaikat sebagai pembimbing. Nah, makanya kebaikan itu muncul. Ini lagi kita mencoba ya, karena saya bukan ahli tafsir, bukan kayak Quraisy Shihab yang sudah paham betul tentang tafsir itu. Tapi saya menerka-nerka orang yang mendapatkan keberkahan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah mengirimkan malaikat untuk membimbingnya. Ini seperti terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dia di Gua Hiro, datang malaikat Jibril, Iqra ma'ana biqari, sebagai lambang diturunkannya Al-Quran, sekaligus sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan juga Lailatul Qadar, maka Jibril lah yang membimbing, sehingga Nabi menjadi perubahan-perubahan besar yang terjadi itu adalah ketika dia di Gua Hiro. Kenabian, semua perbuatan jelek dicela, semua perbuatan baik harus terus diperjuangkan. Maka itu sebenarnya. Itu. Jadi agak menarik memang sebenarnya kalau kita ngomong ya tekstualis seperti kita pahami Rasen tadi itu, sehingga tapi tetap saja Rasen ini berbeda. Kalau kita kalau sampean hanya membandingkan bagaimana Lailatul Qadar terbaik adalah paham Al-Qur'an lalu mengamalkannya. Ini tidak sepenuhnya benar juga sih dalam pemahaman saya. Kenapa? Karena ada pemisahan di banyak keterangan itu, Lailatul Qadar ya Lailatul Qadar, Nuzul Quran ya Al-Quran ya Al-Quran, yang sama-sama keduanya ini ada kebaikan di dalamnya. Itu bahkan dikatakan khairum min alfi syahr. Itu kalau kita misalnya memahami Al-Quran lalu diamalkan ya baik,
Karena sebaik-baik pahala juga ada di Al-Qur'an. Berarti alangkah baiknya kita pada malam Lailatul Qadar kita bisa ngatamin Al-Qur'an sehingga ya insya Allah surga lah kalau itu tercapai itu. Karena nggak muat nanti amalnya kita itu. Tapi harapannya memang kita bertemu, ayo kita persiapkan dengan baik, terutama di momen-momen terakhir ini. Iya benar. Jadi Lailatul Qadar sebenarnya itu persiapan kita. Gimana kita bisa menerima kesiapan tersebut ketika kita tidak sanggup menerimanya, meskipun kita dapat, kita tidak bisa bisa menikmati, bisa merasakan adanya Lailatul Qadar itu. Dan juga dalam bulan puasa saya pernah menemukan literasi di NU Online, mungkin kalian bisa cek. Kalau bukan cuma Al-Quran ternyata yang turun pada bulan Ramadan, tetapi Injil dengan Zabur kayaknya, kalau nggak salah Injil dengan Zabur apa Injil dengan Taurat ya, intinya ada 3 kitab suci yang turun pada bulan Ramadan. Ya mungkin bulan ini emang sebelumnya adalah bulan yang istimewa, dan bahkan bulan puasa, kalau semua bulan Ramadan yang didetik kalau dalam agama kita adalah bulan puasa. Puasa juga adalah merupakan ibadah tertua yang ada mulai sejak Nabi Adam. Di mana udah diperintahkan puasa ya sampai sekarang, sehingga umat-umat zaman dahulu seperti saudara kita umat Kristiani atau yang lain, dan bahkan Mahatma Gandhi, seorang Buddha, itu juga berpuasa, dan bahkan filosof-filosof Plato dan sejenisnya juga puasa. Iya, makanya ini yang membedakan, Razen. Yang kita tidak menafikan puasa-puasa yang tadi sebelumnya. Makanya ada istilah manansah min ayatin aw nunsiha. Artinya Tuhan itu pingin yang lebih baik, terus menyempurnakan. Bukan tidak sempurna yang kemarin, contohnya puasanya Nabi Daud, kaumnya ini. Nabi Daud itu kan, bagaimana dia puasa sehari puasa, tidak puasa makan. Makanya puasa Daud istilahnya itu kan. Puasa Daud. Sehari makan, tidak. Dan itu kontinu. Tidak hanya pada bulan Ramadan. Kontinu. Iya, betul. Jadi kenapa? Karena memang fisik mereka kuat. Ini sama kayak salatnya mereka berapa dulu? Banyak sekali. Makanya kita pernah membahas bagaimana Nabi ketika Isra Mi'raj itu di channel sebelumnya, di konten sebelumnya, bagaimana kita membahas Nabi datang sampai menjadi 5. Tapi nyatanya meskipun kita kalah secara fisik dengan mereka, dengan ibadah mereka yang begitu luar biasa, kita menang secara pahala. Secara value kita menang. Nah, makanya itu salah satu yang membuat kita bangga dengan menjadi umat Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi dan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya puasa juga, tapi tidak hanya di puasa Ramadan, tidak hanya di bulan Ramadan. Betul. Gitu. Makanya saya bilang puasa ini adalah puasa ibadah tertua, di mana menurut kita puasa ini adalah mungkin gabungan dari puasa-puasa yang lain, sehingga seperti yang dibilang tadi adalah sampai 20 Ramadan itu adalah bagaimana mempersiapkan diri. Sebenarnya betul, puasa ini adalah mempersiapkan diri atau membersihkan diri untuk menerima datangnya Lailatul Qadar. Mungkin puasa-puasa sebelumnya mungkin kurang sempurna, sehingga disempurnakan dengan seperti ini caranya. Dari subuh kita tidak makan, tidak minum, sampai pada maghrib kita baru menikmati hidangan. Mungkin gini, kalau seumpama dalam ilmu psikologi yang saya pernah tahu, mungkin pertama kali kita dalam berpuasa, kenapa Lailatul Qadar itu turun di 20 ke depan? Karena kalau semua turun di awal, mungkin kita belum siap. Dan juga biasanya kalau pertama kali kita buka puasa, kita mempersiapkan banyak menu makanan, tetapi yang dimakan cuma itu saja. Hari kedua masih, hari ketiga, tapi hari ke-10 ke depan, kita cuma mempersiapkan apa yang akan kita makan. Itu kan udah ada latihan-latihan yang untuk mempersiapkan, untuk udah lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ini yang masalah kayaknya, saya pesimis. Yang ketemu Lailatul Qadar terus makin sedikit.
Artinya tidak banyak. Untuk banyak itu saya pesimis. Ngelihat sebagaimana yang kita bahas dan ketahui, artinya bukan ketemu sih menurut saya. Tapi yang mendapatkan manfaat dari Lailatul ya Qadar itu itulah. sedikit. Maksudnya karena kayak gini, analisanya sederhana kayak tadi yang kita sampaikan berdua itu. Dari sekolah tanggal 1 sampai tanggal 20 persiapan. Ternyata di persiapan ini banyak yang gagal. Ini secara apa yang kita amati bersama itu. Ayo kalau mau kalkulasi dari segi makan, kita kayaknya puasa cuma menunda makan. Mengganti pola makan aja. Biasanya makan pagi dengan sore, ganti dengan makanya sampai subuh. Ketika puasa ya sebagaimana dikatakan Nabi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Apakah ini sebagai persiapan untuk ya mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar? Itu pertama. Tarawih yang kita bayang-bayangkan itu, tarawih kita kan super roan, motor GP. Gitu. Itu juga. Gitu. Menurut saya kalau semua begini, kalau semua puasa seperti cuman mendapatkan haus dan lapar, itu kan kalau semua Al-Ghazali bilang ada tingkatannya puasa. Ya. Ada awam, hawas, hawasul hawas. Ya. Nah, itu mungkin kita masih di awam ke hawas ini. Bahkan belum ini masih saya awam. Saya takut masih ada di bawah awam ini. Itu betul. Bisa-bisa kita masih di bawah awam itu. Dan bahkan saya pernah sowan ke salah satu senior dan bahkan guru saya di Jogja, orang Sumeneb juga. Saya sowan ke sana. Ini bukan masalah puasa, tapi hampir berkaitan dengan di bawah-bawah. Sekarang banyak doktor, profesor dan sejenisnya, tapi rohaninya PAUD pun belum lulus katanya. Ya makanya itu saya setuju itu. Duh, ini kan bukti kasus. Seharusnya ini kalau dia karena nyampe ke itu ya mau tidak melenceng juga di masyarakat kita. Coba sampai cek generasi 80-an ke atas, mana ada yang levelnya doktor. Mungkin dia hanya lulusan langker kayak kita sekarang ini. Yang kita tempatin langker, tapi dia mampu menyelesaikan problem keumatan dengan baik. Tidak ada titel dokter di mereka, tidak ada profesor di mereka. Tapi sekarang ini semakin banyak dokter, mohon maaf tidak semua. Semakin banyak, mohon maaf, orang yang secara titel banyak sekali, tapi mohon maaf, kebanyakan dari mereka masih, bahkan saya bisa sambian karena kita sama ini menjadi benalu di masyarakat. Bukan menyelesaikan problem keumatan, tapi menambah kerutan masalah keumatan. Ini terbukti kan? Betapa banyak, ya mohon maaf, LSM misalnya, datang hanya minta fee. Ini kita tidak nyebut siapa-siapa ya. Tapi yang jelas ini fakta. Betapa banyak orang-orang yang punya titel baik secara akademik, tapi nyatanya manfaat kemasyarakatan kita itu kurang. Makanya betul kata yang dikatakan sampean, dia secara titel sudah profesor mungkin, tapi secara rohani 0% lah. Kayak gitu. Betul. Jadi sekarang kebanyakan itu, bukan kebanyakan, ada, mungkin udah mulai banyak, lebih mengandalkan logika, tapi tidak menggabungkan dua-duanya. Sedikit yang menggabungkan dua-duanya. Kalau semua hanya menggabungkan, nggak pakai logika juga, itu salah juga menurut saya. Bahkan di Al-Quran banyak kan, kita untuk berpikir dan afala tatadzakarun dan sejenisnya. Dan sebagainya itu. Jadi kita kembali lagi, kalau seumpama kita lihat, ya mungkin kita masih di bawah awam kalau semua menurut tingkatannya Al-Ghazali itu. Tetapi kita bagaimana berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, makanya momen ini yang pas, Mas. Kenapa? Karena di bulan momen Ramadan ini, semua permintaan-permintaan baik kita akan dikabulkan oleh Allah dengan catatan. Catatannya apa? Ayo kita perbaiki diri kita. Muhasabah. Hitung diri kita. Sehingga nanti ketika kita menghitung dari awal ada berapa kesalahan kita, minta maaf. Moga-moga dengan adanya introspeksi dan perbuatan baik kita di bulan Ramadan, kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar sebagaimana diimpikan banyak orang itu. Kan kayak gitu sebenarnya. Betul sekali. Makanya saya agak ini, makanya ya mungkin sudah zamannya sih Razen. Tapi kita masih harus membawa spirit Ramadan ini dalam konteks tidak hanya pada bulan Ramadan. Kenapa? Betul, makanya dibilang Ramadan ini adalah
sekolah 1 bulan untuk hidup Betul. 11 bulan ke depan. Makanya nanti ada juga kan setelah Ramadan ini nanti ada ujian setelahnya. Apa ujiannya? Fitrah. Benarkah kita fitrah? Ibaratnya kita mondok atau sekolah di formal, nanti di jenjang terakhir ada kelulusan. Akankah kita lulus di situ sehingga mendapatkan titel fitrah? Sebagaimana diimpikan banyak orang. Ataukah kita malah keluar dari koridor fitrah sehingga apa yang kita lakukan tidak sukses dan sebagainya itu. Nah, benar sekali. Jadi kalau semua kita lihat 1 bulan ini manfaatkan kita untuk belajar sepenuhnya sehingga menjadi habit. Ketika udah jadi habit, kenapa 1 bulan? Karena kalau dalam ilmu psikologi, dalam 1 bulan kita melakukan hal baik, maka itu akan menjadi habit. Seperti halnya ketika udah Idul Fitri nanti, kita ngerasa nggak enak makan di siang hari, karena kita udah jadi habit selama 1 bulan tidak makan dan puasa. Ya minimal nanti habitnya dari itu. Yang paling penting ya sebagaimana literatur Turas mengatakan bahwasanya salah satu dampak terpenting dari disyariatkannya adalah puasa itu la'allakum tattaqun, takwa. Yang takwa itu nanti juga saya sering menyinggung itu ada berkelindan baik sekali dengan keterkaitan kita dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, jiron kita, anggaplah dengan sesama manusia hablum minan nas. Makanya ini yang terpenting dari habit-habit yang saya sampaikan itu setelah sekolah itu yang paling penting adalah kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina minkum la'allakum tattaqun supaya kamu takwa. Ya kayak tapi takwa itu kan tidak semudah bahasa saja. Tapi begitu panjang sekali takwa itu. Betul. Kalau fitrah itu takwa. Dan juga latihan ini menurut saya itu menarik. Gini, saya baru ingat, menarik. Menariknya gini, biasanya Tuhan memerintah itu untuk kita melakukan, biasanya perintah itu positif. Perintah itu positif. Seperti nyuruh ini, itu positif. Tapi dalam puasa, ini perintah tetapi larangan. Contohnya, kita disuruh puasa agar tidak makan dan minum dan menahan nafsu. Larangan kan? Tetapi hasilnya positif. Tapi ya makanya itu. Kan beda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat diperintahkan sholat, haji, zakat. Itu kan perintah yang positif. Tapi di puasa ini kan perintah negatif tapi untuk mendapatkan hal yang positif. Ya nanti kembali ke terminologinya itu, terminologi puasa itu sendiri. Tapi yang menarik memang ke saya ya di bulan Ramadan di bulan Ramadan ini yang menarik sekali itu adalah yaitu al-imsak itu menahan. Kata bahasa Sambian itu dari negatif menjadi positif itu. Kalau bagi saya yang paling pas itu adalah ya bagaimana di puasa ini benar-benar dimaksimalkan sebagaimana agar tahu bahwasanya kita adalah manusia. Ini poinnya. Jadi Nabi kan sederhana menyimpulkan orang ngepuasa itu. Lisso'im farhatani. Farhatun indaftari wa farhatun inda liqa rabbi. Jadi orang yang berpuasa itu sederhana sekali Nabi. Dia akan bahagia ketika makan. Ketika buka puasa. Iya, ketika makan atau pas buka puasa dan ketika ketemu Tuhannya. Artinya apa? Bahwasanya kita itu puasa mengajarkan ya kita begitu lemah sekali. Yang seharusnya dengan begitu kita tidak butuh mobil lagi, tidak butuh ini lagi, hanya butuh iftar makan minum berbuka. Iya, betul. Bahwasanya manusia begitu lemah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kebutuhannya dimakan saja sederhana, dia tidak mampu saja. Gitu. Itu betul. Itu menariknya gini. Lah ini nilai ya bagi saya nilai kemanusiaan yang muncul di situ. Bagaimana kita merasa bahwa kita manusia, kita takut ya, kita lemah, tidak dikasih makan sehari aja lemes. Makanya bahagianya kan luar biasa dikasih makan. Betul. Maka jangan sekali-kali kita lupa terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang berada di ranah garis kemiskinan itu. Dan bahkan gini kan, kalau semua nggak menikah, itu dianjurkan untuk puasa. Ya. Nah, saya menemukan ini, ternyata ada teorinya Al-Ghazali, ada 4 tingkatan. Nah, ini berkaitan juga dengan puasa. Contohnya, puasa kan yang pertama adalah perut. Ya. Jadi kalau orang lapar, itu tidak akan kepikiran
seksualitas atau apa, atau di bawah perut sejenisnya. Tapi yang dipikirkan adalah perut dulu. Nah, tetapi ketika udah perut terselesaikan, baru di bawah perut mulai bereaksi. Nah, kalau semua di bawah perut terselesaikan, Al-Ghazali ada tingkatannya lagi, di hati. Hati terselesaikan, kepikiran. Nah, berarti kalau seumpama Tuhan menyarankan untuk berpuasa ketika dia tidak mampu untuk menikah, itu sangat masuk akal banget. Matikan dulu nafsu. Matikan dengan dulu tidak nafsunya. ngasih makan. Kan nggak Dan gitu. bahkan kalau udah lapar ya, lihat secantik apapun perempuan, yang lihat, kapan ini maghrib, Pak? Bukan, wow perempuan, enggak, tapi kapan ini Artinya maghrib? kecantikan seorang perempuan masih kalah dengan kumandang azan maghrib. Wah, Kan kayak gitu kira-kira Zen. betul Iya. itu. Artinya manusia itu tidak butuh apa-apa, dia hanya butuh makan sebagai sumber primernya. Selebihnya itu adalah sekunder. Sekunder. Perempuan cantik sekunder, Innova sekunder. Itu masih nomor keberapa Ya. dari kebutuhan? Nggak tahu kalau Alfat. Masih nomor keberapa? Oke, yang jelas mau tidak mau harapan kita Ramadan ini kita betul-betul memahami betul Ramadan, menikmatinya sekaligus memahami nilai-nilai yang terkandung di Ramadan ini, khususnya agar apa-apa yang kita harapkan itu menjadi keberkahan dari malam Lailatul Qadar kita mendapatkan, barokahnya nuzul Quran juga kita dapatkan, barokahnya puasa kita juga dapatkan. Sehingga nanti saya, Razen, dan bersama netizen-netizen yang menyiapkan diri bisa benar-benar kembali ke fitrah sebagaimana diimpikan banyak orang, kembali lahir menjadi suci. Nah, betul. Gitu. Mungkin gini, mungkin kita akhiri ya. Iya. Iya. Mungkin tahun depan kita kalau semua bisa, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang Lailatul Qadar dan nuzul Quran ini dengan para ulama. Ya. Atau dengan para tokoh-tokoh seperti Pak D misalnya, dan sejenisnya. Itu menurut saya lebih mungkin ada pandangan-pandangan yang biasanya kalau dari para ulama, dan kalau semua waktu kita main ke Pak D, kita ada refresh baru, pengetahuan baru yang sederhana, yang tidak terjangkau dalam pikiran kita. Nah, pokoknya nanti ke belakang di channel ini kita akan berusaha untuk lebih baik sebagai bentuk edukasi, transformasi keilmuan bagi para netizen yang budiman itu. Betul sekali. Mungkin ada closing statement terkait dengan Lailatul Qadar dengan nuzul Quran? Saya cuman gini sih. Persiapkan wadah kita dengan baik, kosongkan wadah kita, sehingga ketika datang Lailatul Qadar dan waktu di situ kita siap, kita bisa menerimanya, kita bisa mengambilnya dengan gelas yang kosong. Kalau semua gelasnya kita penuh, kita tidak bisa mengambilnya. Seperti itu aja. Saya menambahkan saja sedikit, yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Soal malam Lailatul Qadar itu adalah qadar dari Allah. Tapi semoga qadar itu juga adalah bagian dari kita. Terima kasih. Kami dari tim Langkremism undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.